Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai gerakan air laut. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilham Prianto dari nomor absen 6. Saya Nabila Aulia Ramadhani dari absen 20. Saya Rinta Ayu Rahmawati dari absen 13. Saya Raditya Azharon dari nomor absen 29. Saya Disdira Dimsarudya dari absen 34. Mari kita simak materinya bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi gerakan air laut, lebih baik kita mengetahui pengertian dari gerakan air laut sendiri. Nah, gerakan air laut adalah pergerakan arus laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari, kerapatan air akibat perbedaan suhu, salinitas atau kadar garam air laut, serta gerakan angin. Nah, gerak air laut mencakup gerak pasang naik dan surut air laut, gelombang laut, dan arus laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan pasang surut air laut. Gerakan pasang surut air laut merupakan perubahan tinggi rendahnya permukaan air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda astronomi, terutama matahari dan juga bulan. Berikut beberapa jenis pasang surut air laut. Yang pertama ada jenis pasang surut air laut berdasarkan harinya. Ada pasang surut harian ganda atau semi-diurnal jet. Di dalam semi-diurnal jet, satu harinya terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan dan juga secara teratur. Selanjutnya, ada pasang surut harian tunggal atau diurnal jet. Di dalam diurnal jet, satu harinya terjadi 1 kali air pasang dan juga 1 kali air surut. Lalu berikutnya ada pasang surut campuran condong ke harian ganda. Di dalam satu harinya terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Lalu yang terakhir ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Di dalam satu harinya terjadi 1 kali air pasang dan juga 1 kali air surut, tetapi terkadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali air pasang dan juga 2 kali air surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Baik, adapun jenis pasang surut yang kedua yaitu berdasarkan fase bulannya. Yang pertama ada pasang laut perbani. Pasang laut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan juga matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani terjadi pada saat bulan kuartal pertama dan kuartal ketiga. Lalu yang kedua ada pasang laut purnama. Pasang laut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Gelombang laut adalah gerakan air laut yang umumnya ditimbulkan oleh energi angin di atas laut tanpa adanya perpindahan massa air. Faktor penyebab gelombang air laut yang pertama, kerapatan angin. Semakin kencang angin yang bertiup, maka semakin besar pula gelombang lautnya. Yang kedua, lamanya angin bertiup. Semakin lama angin bertiup, maka akan semakin besar pula gelombang air lautnya. Yang ketiga yaitu fetch. Fetch atau daerah yang terkena pengaruh gerakan angin. Semakin luas fetch, maka gelombangnya akan semakin besar. Yang keempat yaitu perbedaan kerapatan air laut dan udara. Jadi jika dua benda yang berbeda kerapatan saling bergesekan, maka akan membentuk gelombang. Yang kelima yaitu kedalaman laut. Perbedaan kedalaman dasar laut mengakibatkan benturan gelombang laut dengan dinding dasar laut yang menimbulkan gerak ombak membalik. Gerak ombak membalik akan menimbulkan pecahan gelombang yang disebut dengan breaking. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis gelombang laut yang didasarkan pada gerakan air laut itu sendiri. Nah, jenis-jenis ini terbagi atas tiga macam, yaitu gelombang translasi, gelombang osilasi, dan swash. Yang pertama ialah gelombang translasi.
Gelombang translasi merupakan suatu gelombang atau gerakan air laut yang mengarah ke bibir pantai setelah terjadi suatu pemecahan oleh gelombang. Gelombang seperti ini biasanya terjadi oleh adanya pengaruh angin yang biasanya mampu memicu gerakan ombak yang relatif kecil hingga sedang. Namun juga bisa saja suatu gelombang ini terjadi dengan skala yang relatif lebih besar akibat adanya gangguan yang ada di dasar permukaan laut seperti oleh pengaruh gempa. Kedua ialah gelombang osilasi. Gelombang osilasi merupakan gelombang atau gerakan laut yang bergerak mendekati wilayah bibir pantai. Pada saat mencapai atau mendekati wilayah bibir pantai, tinggi gelombang akan semakin bertambah, namun dengan intensitas kecepatan dan panjang gelombang yang menurun. Yang ketiga atau yang terakhir ialah swoosh. Swoosh merupakan gerakan lanjutan dari gelombang translasi, berupa desakan massa air laut manakala mencapai wilayah bibir pantai atau mendekati wilayah bibir pantai. Arus laut adalah pergerakan aliran air laut yang memiliki arah dan juga pergerakan yang stabil, konstan, dan juga teratur. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut ini diantaranya adalah yang pertama, angin yang memiliki arah yang konstan atau tetap. Angin yang memiliki arah yang konstan ini akan mengakibatkan permukaan laut itu bergerak menjadi mendatar. Nah, hubungan antara angin yang memiliki arah yang tetap dan juga arus laut, angin itu dapat meniup permukaan air laut sehingga terjadi pergerakan massa air sehingga air laut akan bergerak dan terjadi arus laut. Nah, apabila permukaan air laut itu terdapat atau mendapatkan pengaruh dari angin yang memiliki besar yang konstan, kemudian arahnya juga konstan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan menghasilkan arus laut yang memiliki pergerakan atau arah yang sejajar dengan pergerakan atau arah angin. Jadi misalnya angin itu bergerak ke arah barat, maka arus laut ini juga akan bergerak ke arah barat. Nah, jenis-jenis dari angin yang memiliki arah yang tetap ini diantaranya ada dua. Yang pertama adalah angin pasat dan yang kedua adalah angin barat. Yang pertama adalah angin pasat. Angin pasat adalah angin yang bergerak dari daerah maksimum subtropis ke daerah minimum ekuator. Nah, jenis-jenis dari angin pasat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah angin pasat timur dan juga angin pasat tenggara. Angin pasat timur ini berada di daerah sebelah utara ekuator. Nah, angin ini bergerak dari arah timur laut sehingga disebut dengan angin pasat timur. Nah, angin ini bergerak melewati Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Sedangkan angin pasat tenggara adalah angin pasat yang berada di wilayah selatan ekuator sehingga dia itu bergerak ke dari arah tenggara sehingga disebut dengan angin pasat tenggara. Nah, angin ini akan melewati Samudra Pasifik, Hindia dan juga Atlantik. Kedua adalah angin barat. Angin barat adalah angin yang berasal dari arah barat atau bertiup dari arah barat. Nah, angin barat ini menyebabkan dua jenis arus laut. Yang pertama adalah arus teluk atau Gulf Stream dan juga yang kedua adalah arus Kuroshio. Yang pertama adalah arus teluk atau Gulf Stream. Nah, arus teluk atau Gulf Stream ini berasal dari wilayah pantai timur Amerika Serikat menuju ke benua Eropa, tepatnya di sekitar Inggris, dan angin ini itu melewati Samudra Atlantik. Dan yang kedua adalah arus hitam atau arus Kuroshio yang berada di wilayah sebelah timur Kepulauan Jepang. Faktor yang kedua adalah perbedaan tinggi permukaan air laut. Arus laut ini akan bergerak dari wilayah laut yang memiliki topografi lebih tinggi ke daerah atau wilayah laut yang memiliki topografi lebih rendah. Nah, arus ini juga disebut dengan arus pengisi atau arus kompensasi, di mana angin dari daerah yang memiliki topografi lebih tinggi akan bergerak ke daerah yang memiliki topografi lebih rendah untuk mengisi ruang di daerah tersebut. Contohnya adalah arus Brasil, arus Meksiko, dan juga arus Agulhas. Mungkin singkat saja saya akan menjelaskan mengenai arus Brasil. Arus Brasil adalah arus yang mengalir ke arah selatan mulai dari pesisir Brasil hingga ke Rio de la Plata.
Faktor yang keempat adalah karena adanya perbedaan suhu dan juga kadar garam atau salinitas air laut. Nah, suatu air laut yang memiliki kadar garam atau salinitas lebih tinggi, dia akan memiliki densitas atau kerapatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian air laut yang memiliki suhu lebih rendah akan memiliki kerapatan atau densitas yang lebih tinggi. Nah, perbedaan densitas atau kerapatan ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan. Nah, air laut yang memiliki densitas lebih tinggi akan memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada air laut yang memiliki densitas dan juga tekanan yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan air laut atau arus laut itu bergerak dari daerah yang memiliki densitas yang lebih tinggi ke daerah yang memiliki densitas lebih rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah beberapa istilah dalam proses gerakan arus laut. Yang pertama yaitu ada upwelling current. Nah, upwelling current adalah naiknya peristiwa massa air dingin dari lapisan laut dalam ke lapisan permukaan karena adanya kekosongan massa di permukaan. Yang kedua yaitu ada downwelling current. Downwelling current adalah gerakan air laut dari permukaan laut ke wilayah yang lebih dalam karena terjadi penumpukan massa air di permukaan. Dan yang ketiga yaitu arus panas. Nah, arus panas sendiri adalah arus yang suhunya relatif lebih tinggi jika dibandingkan suhu air laut yang dilaluinya. Dan yang terakhir yaitu ada arus dingin. Arus dingin adalah arus laut yang suhunya relatif lebih dingin dibandingkan dengan suhu air laut yang dilaluinya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari arus laut sendiri. Yang pertama, menyebarkan nutrisi dalam laut. Nah, keberadaan arus laut ini sangat penting bagi para organisme laut karena arus laut bisa membawa berbagai nutrisi dan makanan ke suatu organisme, seperti mendistribusikan nitrogen dan fosfat untuk mendukung kehidupan tumbuhan laut, di mana tumbuhan laut akan menjadi makanan beberapa hewan laut. Dan yang kedua yaitu menjaga kadar oksigen. Nah, arus laut sendiri kan mengalir ke seluruh dunia. Hal itu berguna untuk mengalirkan oksigen terlarut dari permukaan laut ke seluruh dunia. Tanpa arus laut sendiri, oksigen akan cepat habis karena terjadi pembusukan bahan organik karena penumpukan hidrogen sulfida. Nah, manfaat arus laut yang ketiga yaitu sumber energi listrik. Arus laut kan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik atau kita kenal sebagai PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut. Yang keempat yaitu membantu pelayaran dan perikanan. Arus laut dapat membawa plankton dan membantu nelayan bisa menemukan titik di mana ikan berkumpul untuk ditangkap. Dan yang terakhir adalah mengatur iklim. Arus laut mendistribusikan panas dari ekuator bumi ke dua kutub berlawanan yang memiliki suhu lebih dingin, sehingga panas bumi menjadi lebih merata dan suhu di bumi tidak terlalu ekstrim. Nah, salah satu fenomena yang berkaitan dengan gerakan arus laut adalah terjadinya fenomena upwelling current di lepas pantai California di Amerika Serikat. Nah, di lepas pantai California di Amerika Serikat, fenomena upwelling current ini dapat terjadi karena adanya angin Pasifik barat laut yang terus-menerus mengalir atau berhembus ke arah selatan di sepanjang pantai California. Nah, hal ini menyebabkan pemisahan air yang berada di permukaan laut dengan air yang berada di wilayah laut yang lebih dalam. Nah, akibatnya air yang berada di wilayah yang lebih dalam yang biasanya memiliki suhu lebih dingin dan juga kaya akan nutrien akan naik ke permukaan laut. Nah, fenomena upwelling current di California ini memiliki banyak sekali dampak. Nah, di antaranya adalah yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya air yang naik ke permukaan ini memiliki nutrien yang sangat banyak atau kaya akan nutrien, sehingga hal ini akan mendukung pertumbuhan fitoplankton dan juga terbentuknya ekosistem di daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah dapat mempengaruhi pola cuaca di daerah tersebut, dan yang ketiga adalah dapat mempengaruhi pola angin yang berada di daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.